Ambil contoh misalnya. Baik, setelah menunaikan sholat, apa amalannya? Zikir misalnya, kan salah satunya. Ya, salah satunya zikir. Kita ambil contoh. Contoh amalan pasca sholat. Setelah sholat, apa sunnahnya? Dengan sunnahnya itu kita ambil satu sunnah fi'liyah, sunnah takririah yang bukan satu jenis. Ada beberapa jenis yang ketika dipraktikkan melahirkan beberapa kebimbangan di antara sementara orang yang belum memahami, bahkan pertentangan di antara orang yang belum luas wawasan. Itu yang kita akan turunkan kepada 4 bagian pembahasan pada kesempatan subuh kali ini. 1. Dari 3 hal tadi, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Ini terbagi lagi kepada 4 bagian nanti dalam rumusan praktikal fikih. Jadi kalau sudah kita bawa ke masalah fikih, ini sudah masuk kepada masalah-masalah terkait dengan hukum. Ini apa hukumnya? Kemudian terkait amalan. Bagaimana mengamalkan ini? Ini yang sering muncul di hadapan kita dan seringkali menghadirkan pertentangan-pertentangan yang tidak biasa. Maka yang pertama, ada yang sifatnya jelas dalil dan contohnya. Ini. Di dalilnya ada, contohnya ada. Normalnya, biasanya tidak berselisih. Karena jelas, dalil ada, contoh ada. Selesai. Ambil contoh misalnya. Baik, setelah menunaikan sholat, apa amalannya? Zikir misalnya, kan salah satunya. Ya, salah satunya zikir. Kita ambil contoh. Contoh amalan pasca sholat. Setelah sholat, apa sunnahnya? Dengan sunnahnya itu kita ambil satu contoh zikir. Apa dalilnya? Banyak. Dalil umum dulu pertama dalam Al-Quran surah keempat ayat 103. Baik, paling kanan, tengah agak sedikit ke atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, فَاذْكُرُوا maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Di pasca salat amalannya zikir. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Ayo zikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Semampu yang kalian bisa kerjakan. Kalau kalian buru-buru, nggak bisa sambil duduk, nggak ada masalah, kata Allah, sambil jalan silahkan qiyam sambil berdiri. Apa nggak bisa antum keluar sambil zikir? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan keluar kan? Bangun dari sholat bangkit. Apa nggak susah? Ya, maaf, apa tidak mudah keluar dari masjid sambil pakai sendal jalan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Silahkan, setiap ada peluangnya, walaupun sambil berdiri tidak apa-apa. Jangan sampai kesibukan Anda pun menepikan hal yang bisa Anda kerjakan. Kalau itu bisa Anda lakukan. Ya, maaf, setelah itu waqu'udan atau santai sambil duduk. Silahkan. Bahkan wa'ala junubikum, Anda sakit di rumah sakit, sholat sambil tertidur. Sholat misalnya kan sambil berbaring, bukan sambil tertidur. Tidak ada orang sholat sambil tidur. Ya. Baik, kecuali dia mimpi sedang sholat. Kan? Nah, sholat sambil berbaring dia, Allahu Akbar. Pasca sholat, boleh zikir, silakan. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi 3 hal ini jelas dalilnya ada, contohnya juga ada. Apa di antara contohnya? Turunkan hadisnya. Hadis Muslim misalnya. Riwayat Muslim. Nomor hadis 591. Begitu selesai Nabi kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beliau kemudian mengatakan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu turunannya banyak sekali ke bawahnya. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca 3 surah yang terakhir, ada yang kemudian doa. Karena zikir itu dalam Al-Quran banyak ragamnya. Ragamnya banyak. Nah, misal, baca Al-Quran itu zikir. Ya.
Karena Al-Quran pun oleh Allah disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau orang setelah selesai sholat baca Quran, dia sedang berzikir. Ada lagi misalnya yang kedua, contoh, menghafal Quran. Ya, murajaah. Dalilnya Quran surah 54, bahkan ayatnya 4, 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Hafalan Qurannya disebut zikir. Fahal min muddakir. Ada nggak yang pengen berzikir dengan menghafal Quran? Jadi kalau Anda setelah sholat, Anda membaca misalnya ayat kursi, Anda membaca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Anda membaca surah yang lainnya, Anda sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf, ya. Ayat 205. Ketika Anda berdoa, itu disebutkan sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa, kata Allah, berzikir. Minta sepenuh jiwamu, sepenuh khusyukmu, mohon penuh harap. Berharap mohon kepada Allah. Ketika Anda berdoa disebut sedang zikir. Ya, ada lagi yang lain apa misalnya? Menyebut nama-nama Allah. Al-Asmaul Husna misalnya. Ada, itu bagian dari zikir. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Paling kanan agak ke bawah. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, sebut namaku. Ketika Anda menyebut nama Allah disebut dengan zikir. Anda berzikir kepadaku, saya pun zikir engkau, saya sebut kamu. Fadhkuruni adzkurkum. Bagaimana menyebut nama Allah? Banyak. Buka Quran surah ke-17 misalnya. Dari ayat ke-110 sampai 112. Di ayat 111-nya jelas. Qulid'ullaha. Panggil Allah. Sebut nama Allah. Awid ar-Rahman atau ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kapanpun Anda pengen menyeru, Allah punya nama-nama terbaik. Silahkan panggil. Ingat, al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang terbaik. Bukan sifat. Karena ada orang menyebut Asmaul Husna, tapi yang disebutkan sifat. Wujud, kidam, bako, ya. Nah, itu mah bukan Asmaul Husna. Baik ya, itu namanya sifat. Kita kembalikan kemudian Al-Asma'ul Husna. Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan sebagainya. Anda boleh minta kepada Allah, bahkan memadukan antara doa dengan nama-nama Allah. Allahumma yal Fattah. Sebut nama Allah terkait kebutuhan Anda. Memang nggak harus semua disebutkan. Cari sesuai kebutuhan. Kalau Anda ingin dibebaskan dari kesulitan, Allahumma yal Fattah. Kalau minta rizki, Allahumma ya Razzaq. Kalau minta disabarkan, Allahumma ya Sabar. Kalau minta misal diberikan pengetahuan lebih, akan menghadapi ujian, Allahumma ya Alim. Dan seterusnya. Sebut. Ini zikir. Nah sekarang, teruskan. Yang kedua. Ini Nabi mempraktekkan ini, dalil ada, contoh ada. Nah sekarang muncul hal yang kedua. Ini masuk pada fikih ikhtilafnya. Di dalam amalan pasca sholat, ada juga amalan kedua. Apa namanya? Musafahah, bersalaman. Musafahah. Apa dalilnya? Nggak tanggung-tanggung. Al-Bukhari, ini hadis Muslim, yang ini Al-Bukhari. Dua-duanya kitab paling sahih. Paling sahih dalam rujukan referensi di masalah fikih bila mengacu kepada hadis. Di Al-Bukhari nomor hadis 3360, 3360. Rawinya sahabat Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Statusnya sahih hadisnya. Awas hati-hati. An Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami, nyambung ke Imam Al-Bukhari, riwayat dari sahabat bernama Yazid bin Al-Aswad, semoga Allah meridai kepada beliau, annahu shalla as-subha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas. Fafaran nasu ya'khudhuna biyadihi fayamsahuna biha wujuhahum. Tiba-tiba setelah sholat itu, kemudian orang-orang mulai bergerak, menyalami Nabi SAW. Bahkan setelah salaman itu, kemudian mereka mengusapkan ke wajah mereka. Fa'akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Maka aku pun gak ingin ketinggalan. Aku ambil tangan Nabi, aku cium tangannya. Maaf, aku salami beliau, kemudian aku usapkan ke wajahku. Aku gak mau ketinggalan. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ini ada dua hal nih.
Yang pertama zikir, yang kedua adalah salaman. Nah, sekarang persoalannya bagaimana menempatkan dua hal ini dalam praktek setelah sholat. Mana yang didahulukan? Apakah salamannya? Apakah zikirnya? Karena kalau kita mengandung kepada dua dalil ini, dua-duanya dipraktikkan, nggak ada yang bisa dipersalahkan. Pasca sholat, ada orang mau salaman, ada dalilnya. Pasca sholat, langsung zikir, ada dalilnya. Nah, kaidah mengatakan, jika dua hal bertemu dalam amalan yang terlihat seperti tidak sama, maka kumpulkan dalil-dalil itu, cari petunjuknya untuk mengarahkan mana yang kemudian kita praktekkan lebih dulu atau lebih kuat dibanding satu dengan yang lainnya. Kaidah ini disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u, kumpulkan semua dalilnya. At-taufiq, cari solusi dari pengumpulan ini. Kemana ini? Bagaimana cara memahaminya? Mana yang didahulukan? Apakah zikir dulu? Atau salaman dulu? Atau zikir sambil salaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Kan? Mana yang didahulukan? Saya ingin kedua-duanya supaya afdal. Kita lihat teman-teman sekalian. Mana yang biasa diamalkan oleh Nabi supaya semuanya berlangsung dengan tertib. Setelah dikumpulkan seluruhnya, Allah diketahuilah kemudian. Dalam dua hal. Pertama, siyak. Siyak. Dari segi konteks katanya, bahasa-bahasa hadisnya menunjukkan bahwa amaliyah zikir didahulukan dibandingkan dengan amaliyah musafahah. Dari mana diketahuinya? Karena redaksi-redaksi zikir itu seringkali menggunakan huruf fa. Bahkan tanpa huruf ataf, huruf pengikut, ya, huruf penghubung. Langsung fa itu menunjuk kepada sesuatu dengan suatu aktivitas yang cepat. Kalau dalam ilmu nahwu disebut harfu rabitin, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Tuh, paham? Harfu atfin, huruf penghubung, rabitin yang menghubungkan baina syai'aini di antara dua aktivitas. Bila hududin, tanpa jeda. Dia ada aktivitas pertama, ada aktivitas kedua. Antara satu dengan dua itu dilakukan aktivitas yang kedua tanpa jeda dari yang pertama. Nah, kalimat-kalimat zikir itu pakai fa. Silahkan cek dari Quran saja, Quran surah 4 ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa'idha qadaitumus salata fadhkurullah. Pakai fa. Fa'idha qadaitumus salat, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhkurullah, cepat zikir. Antara selesai salat dengan amaliyah zikir pasca salat, itu cepat amalannya. Jadi begitu selesai salam, selesai Anda jeda sebentar, langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kalau pengen dipadukan dengan doa, Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Antara yang pertama salam dengan yang kedua kemudian berzikir, itu pakai fa, berlangsung cepat tanpa jeda. Nah, ini kalau antum belajar ilmu nahwu, masuk kepada bab ataf, kemudian diketahui ada huruf fa, maka kalau Anda baca Al-Quran, baca hadis, menemukan di antara dua aktivitas pakai fa, artinya tidak ada aktivitas lain yang menghalangi. Contoh lain, buka Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Saya ingin tunjukkan aktivitas amalan Nabi Zakaria ketika beliau sholat, berdoa dalam sholat. Bagaimana antara jawaban dengan doa dikabulkan oleh Allah. Perhatikan, Nabi Zakaria berdoa, mohon kepada Allah. Ayat 38 di Quran surah ketiga Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Ya Allah, mereka katakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka vonis secara medis istriku mandul menopause, maaf. Dan aku pun divonis sudah sepuh. Fisiknya letih, rambut memutih. Mereka katakan gak mungkin punya keturunan. Maka mohon ya Rabb, buktikan pada mereka, engkau yang tidak punya batas. Aku hanya minta darimu. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Perhatikan. Baru selesai berdoa, tiba-tiba ayat 39 yang mengatakan, Fanadatul malaikah. Pakai fa. Selesai berdoa, langsung turun malaikat mengabarkan. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Anda bayangkan? Kebayang?
Belum saya sampaikan Pak, bagaimana bisa kebayang? Ya. Baik, belum selesai salatnya, belum selesai, masih berdiri, baru selesai doa, salatnya belum salam. Baru selesai berdoa, tiba-tiba langsung turun jawaban. Antara berdoa dengan jawaban, gak ada jeda. Gak ada jeda. Langsung turun, fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul secara medis, maka Allah membuktikan lahir hidup. Tidak ada yang mustahil bagiku. Nah, antara jawaban dengan doa sebelumnya berlangsung cepat.